Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan prediksi zodiak atau zodiak reading untuk zodiak Libra periode April 2025. Aku akan menarik energi general, karir, keuangan, pesan semesta, apakah manifestasimu bisa terwujud di bulan April, dan pesan angka atau numerologi. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan belum tentu resonate buat semua Libra. Jadi bisa cocok bisa enggak ya. Karena dari energi yang ketarik bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan nggak sama sekali. So, jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa DM ke Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi, dan bisa langsung WhatsApp aja, nomornya ada di deskripsi. Oke. Energi general Libra di bulan April. Energi general Libra di bulan April. Yap. Aku dapat energi anxiety. Ada sesuatu hal yang bikin Libra gelisah ya, mungkin kamu overthinking terhadap sesuatu hal yang belum tentu terjadi, atau ada sesuatu hal terjadi yang bikin kamu tuh kepikiran. Nah, nanti kita akan cross check ya, apakah terkait dengan karir ataupun dengan keuangan atau hal lainnya. Dan wow, kenapa nih ada frustration? Kayaknya ada sedikit masalah atau konflik ya Libra di bulan April, atau mungkin ini saat ini terjadi karena aku narik energinya kan per aku upload video ini ya. Ada sesuatu hal atau masalah yang bikin kamu frustasi dan jadi bikin kamu gelisah, bikin kamu kepikiran, overthinking. Yap, kita selesaikan dulu ya, jangan langsung baper. Oke, aku dapat energi isolation. So, mungkin karena kamu ingin mencari ketenangan atau berusaha untuk mencari solusi atas masalahmu ya. Jadi kayaknya kamu butuh waktu untuk diri sendiri, kamu menarik diri, kamu menyepi, atau bisa juga ya kegelisahan atau frustasimu ini karena target pekerjaan, sehingga kamu butuh waktu untuk sendiri untuk fokus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau target kamu atau hal-hal yang sempat tertunda. Aku dapat energi ideation. So ya, mungkin dari kegelisahanmu ini, dari rasa frustasimu ini, dan ketika kamu melakukan perenungan atau kamu menarik diri, nah disitulah ada banyak ide-ide muncul, sehingga apa yang bikin kamu frustasi, apa yang bikin kamu gelisah nih, ada solusi atau jalan keluar. Nah, next, oke, ada energi faith. Jadi segala sesuatu yang terjadi yang awalnya kamu merasa gelisah, bikin kamu frustasi, tapi setelah kamu mencoba untuk merenung, akhirnya kamu sadari ya bahwa ya kalau sesuatu ini takdirnya memang harus terjadi ya terjadilah, mau nggak mau gitu loh ya. Justru di sini ketika kamu tenang akan banyak muncul ide ya, solusi, jalan keluar. Ketika kamu tenang, ketika kamu menyadari bahwa ya sesuatu hal terjadi harus terjadi, mau bagaimana lagi, disitulah malah muncul ide, gagasan atau solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Oke, nah, sekarang kita bahas untuk karir. Karir Libra di bulan Maret. Karir Libra di bulan April ya. Karir Libra di bulan April. Oke, Prince of Diamond. Ada seseorang yang akan ngebantu kerjaan kamu banget ya, memotivasi atau mensupport kerjaan kamu. Di sini energinya maskulin, masih muda ya. Energi Prince of Diamond ini
seorang maskulin atau pemuda yang dimana dia pekerja keras, penuh dengan banyak ide, kemudian dia juga sosok yang ekstrovert, dia pandai bergaul, mudah beradaptasi. Nah, kalau misalkan kamu owner, kamu punya usaha atau bisnis, atau kamu seorang leader, nah ini bisa energi ya mungkin staff kamu, anak buah kamu gitu ya, atau junior kamu di tempat kamu bekerja, atau bisa juga klien, customer, relasi bisnis ya, atau partner bisnis yang mungkin saja memberikan kamu rekomendasi atau ide-ide gitu ya, atau ya at least membantu pekerjaan kamu. Oke. Kita lanjut dengan Princess of Club. Nah, ini salah satu hal mungkin yang bikin kamu agak frustasi, dimana di pekerjaan kamu memang ada energi toksit ya. Nah, kebetulan energinya ini feminim, usianya juga masih muda, tapi memang rada-rada toksit ya. Mungkin kalau misalkan klien atau customer ini biasanya ya kayak misalkan nih ya, requestnya tuh aneh-aneh, komplain tuh nggak berhenti-berhenti, ada aja gitu ya, katakanlah ya toksit gitulah ya, yang mungkin sempat mengganggu pikiran kamu gitu ya. Atau bisa juga ini rekan kerja gitu ya, mungkin kamu sempat ada konflik, atau mungkin sikap tindakan dia tuh yang toksit ya, yang ya bisa aja mungkin dia iri, dia jealous, ingin menjatuhkan kamu, sehingga bikin kamu tuh jadi frustasi. Nah, kejawab ya. Jadi anxiety-nya kamu sama frustasi salah satu hal ada di pekerjaan. King of Diamond, kamu akan berdealing dengan energi King of Diamond. Hampir sama sebenarnya dengan Prince, tapi kalau King ini usianya udah matang ya, usianya udah matang, dan dia ini sosok leader, sosok pemimpin. Jadi ini bisa bos kamu, pimpinan kamu, atau sosok orang penting gitu ya, yang bisa jadi akan ngebantu kemajuan karir kerjaan kamu. Atau bisa juga kalau klien atau customer nih bener-bener klien atau customer yang duitnya banyak ya, duitnya banyak, mungkin dia berinvestasi, mungkin dia memberi modal gitu ya. Ini energinya sangat positif ya. Nah, beberapa dari Libra akan ada peningkatan karir ya, entah jabatan kamu naik, atau gaji kamu naik, atau kamu diberi tanggung jawab yang lebih besar gitu, tapi dalam hal yang positif ya. Oke, atau bisa jadi karena kamu naik jabatan, bukannya kamu happy, tapi kamu malah insecure ya, malah kepikiran, aduh aku nih bisa nggak ya, bisa nggak ya. Nah, oke, King of Club, kayaknya di kerjaan ini kamu akan berdealing dengan banyak orang nih ya. Energi King of Club hampir sama seperti Princess of Club, tapi King of Club ini maskulin yang usianya udah matang. Jadi kalau misalkan ini bos kamu ya, mungkin kamu ngerasa dia toxic gitu ya, ada aja gitu ya, nyari-nyari kesalahan lah, nyuruh ini itulah, atau misalkan klien atau customer komplain lah, mungkin requestnya tuh nggak di luar nurul ya mungkin nggak masuk akal. Pokoknya yang terbaca dari anxiety-nya kamu sama frustasi ini ya karena berkaitan dengan pekerjaan ya, yang berkaitan dengan person gitu loh. Nah, yuk kita lihat lagi. Yap, Two of Diamond, Union, dimana Libra, kamu yang sedang mencari kerja, baik yang kamu memang saat ini masih bekerja karena kamu ingin karir yang lebih bagus, atau memang kamu lagi jobless, terus kamu lagi berusaha buat nyari kerja nih di bulan April, kamu akan mendapatkan pekerjaan yang memang kamu inginkan ya. Ada semacam di sini kamu diterima kerja, atau kamu dapat kontrak kerja gitu ya. Nah, buat kamu yang mungkin saat ini statusnya karyawan kontrak ya, bisa jadi ada kemajuan atau ada peningkatan menjadi karyawan tetap. Nah, ini bisa ya kalau berkaitan dengan bisnis, kamu dapat klien, kamu dapat job, dapat kontrak kerja, kerjasama, atau mungkin kamu join bisnis gitu. Nah, ini juga tentang transaksi. Jadi misalkan kamu menjual produk, menjual jasa nih, kamu akan bertransaksi. Nah, dalam transaksi itu kamu pun akan mendapatkan profit. Nah, jadi Libra, aku lihat energi karir kamu di bulan April
berdealing dengan banyak orang, tapi hal baiknya di sini ada union ya, yang berarti luas seperti yang aku jabarkan nih barusan. Oke, sekarang kita lihat untuk keuangan ya. Keuangan Libra di bulan April. Wow, ada desan ya, dimana ada peningkatan income kamu, ada solusi atas permasalahan keuangan yang kamu hadapi, dan ini desan tentang kabar gembira terkait dengan keuangan kamu. And kita lanjut, Eight of Cups. Relate dengan desan, jadi karena ada kabar baik, peningkatan dalam income kamu, keuangan kamu, jadi akhirnya kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab atau tanggungan-tanggungan gitu ya, yang mesti kamu bayar atau kamu lunasi, tagihan-tagihan. Nah akhirnya nih kamu kayak bisa lepas dari beban keuangan yang kamu hadapi. Oke, next nih, The Tower ya, penyelesaian. Sempat memang ada masalah keuangan, tapi karena di sini ada matahari, jadi akhirnya segala permasalahan keuanganmu bisa terselesaikan. Walaupun awalnya banyak drama ya, tapi karena ada desan, segala sesuatunya bisa kamu selesaikan. Misalkan ada tanggungan atau tagihan-tagihan gitu, akhirnya bisa kamu lunasi. Oke, King of Cups, energi rezeki yang mengalir, dimana dari pekerjaan kamu akan dapat kesempatan, peluang-peluang yang di situ kamu bisa menghasilkan cuan gitu ya. Jadi energi keuangan kamu tuh ngalir, meskipun pengeluarannya banyak juga, banyak dramanya juga, tapi karena rezekimu ngalir ya, apalagi di sini ada desan, jadi kamu bisa menyelesaikan segala permasalahan itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih, keuangan Libra dan Queen of Cup. Wah, pas nih ya. King of Cup, Queen of Cup ya, berpasangan. Kalau dalam percintaan itu kan soulmate ya. So, kalau dalam keuangan, jadi ibaratnya kamu ada masalah, ada solusi. Kamu butuh duit, ada duit masuk gitu ya. Kamu butuh melunasi tagihanmu, bisa terlunasi. Jadi kayak pairing, berpasangan gitu ya. Dan karena ada King of Cup, Queen of Cup, so ini kayak rezeki kamu tuh ngalir terus gitu ya. Ada aja, mau segede apapun pengeluaran kamu, selalu ada rezeki buat bisa melunasi gitu loh. Oke, next kita lanjut dengan pesan semesta buat Libra di bulan April. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta buat Libra di bulan April. Pesan semesta buat Libra di bulan April. Ya. Deep knowing. Oke. Pengetahuan yang mendalam. Makna penting dari pesan ini adalah intuisi, mendengarkan suara hati ya, empati, hipersensitif. Pesan buat kamu, intuisi adalah kemampuan yang memungkinkan kamu untuk berdialog dengan sumber ya, dengan source, yaitu intuisimu dan suara hatimu. Kesadaran yang menjadi bagian dari dirimu, tetapi mungkin tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya, tapi kamu bisa merasakan lewat intuisi, dan juga bisa kamu mendengarkan dari suara hati kamu dengan jernih. Nah, kemudian kamu juga diajarkan untuk tidak mengabaikan kapasitas alami ini untuk menavigasi perjalananmu ya. Jadi ketika kamu melakukan tindakan atau akan membuat sebuah keputusan, intuisi itu bisa menavigasi kamu gitu, atau bisa menunjukkan jalan. Ketahuilah bahwa kamu memiliki kemampuan untuk membaca yang tersirat
dan menemukan semua kebenaran yang hilang saat cerita itu diceritakan. Pengetahuan yang mendalam ini memungkinkan kamu membuka pintu menuju kebijaksanaan yang jauh lebih besar daripada apa yang tersedia dalam keterbatasan pengalaman manusia. Kamu diberi informasi yang mungkin tidak masuk akal sama sekali bagi pikiran logis atau kelima indera, tetapi 100% benar dan nyata gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh kayak nggak percaya, bener nggak sih ini petunjuk intuisi seperti ini gitu, tapi itu adalah sebuah kebenaran. Triknya adalah mendengarkan dan kemudian bertindak ya sesuai petunjuk dari intuisimu. Kamu sekarang diundang ke dalam dialog suci pengetahuan yang mendalam ini, jadi dengarkan dan percayai getaranmu karena mereka adalah suatu kebenaran. Dan dalam hal hubungan, ada saat-saat ketika kamu hanya tahu jauh di dalam hati dan jiwamu bahwa seseorang memainkan peran yang berarti dalam hidupmu ya. Jadi kamu secara kasat mata bisa menilai ya bagaimana seseorang itu yang berdealing dengan kamu atau mempunyai hubungan dengan kamu ya. Jadi terkadang tidak perlu bertanya, tapi kamu bisa merasakan bagaimana seseorang ini gitu loh. Oke. Next kita lanjut dengan apakah manifestasimu akan bisa terwujud di bulan April? Kita coba bertanya kepada para malaikat. Apakah terwujud atau mungkin ada pesan ya yang bisa membantu untuk mewujudkan manifestasimu. Oke, dan jawabannya adalah within the next few weeks. So, manifestasimu terwujud di beberapa minggu ke depan ya. Aku rasa ini bisa berlaku saat ini ya, karena aku udah mulai narik energinya kan bulan ini, meskipun aku afirmasikan buat bulan April ya. Jadi apa yang ingin kamu wujudkan akan terwujud di beberapa minggu ke depan sejak kamu melihat videoku ini. Oke. Nah, yang terakhir pesan angka atau numerologi. Kita coba lihat ada pesan dari angka berapa. Ya. Oke, 20 Ascended Master ya. Ascended Master itu leluhur suci. Oke, Ascended Master Lady Mary. Jadi Lady Mary itu salah satu leluhur suci yang mempunyai energi yang lembut. Saat kamu menemukan pesan ini atau kartu ini, kamu memiliki pengaruh Lady Mary di sekitarmu saat ini, dan ia akan sangat terasa jika kamu ingin mengekspresikan diri dengan cara apapun. Jika ketidakharmonisan ada di sekitarmu saat ini, kamu mungkin merasakan energi lembut di dalam dirimu saat kamu berperan sebagai contohnya sebagai diplomat atau ketika kamu bernegosiasi. Dan leluhur suci ini berusaha untuk mendorong kemampuan beradaptasi dan kerjasama di bidang lain dalam hidupmu. Jika kamu takut dikritik, kamu mungkin menahan diri untuk tidak berbicara atau bertindak atas kebenaranmu sendiri, tetapi tunjukkan sisi bulan atau sisi kelembutan yang positif dari Lady Mary dan teruslah maju. Dia menuntunmu ke altar hatimu sendiri dan keilahianmu sendiri. Bicaralah kepada Lady Mary dan sampaikan kepadanya perasaan bahagia, sedih, atau putus asamu. Energinya begitu lembut sehingga ketika kamu merasakan kehangatannya di sekitarmu, terkadang bisa membuat kamu menangis terharu. Dan Master atau Ascended Master atau leluhur suci Lady Mary ini
juga dikenal sebagai Ratu para Malaikat. Ya. Oke, Libra, ini prediksi atau energi zodiak kamu di bulan April. Untuk pesan yang positif, klaim energinya, jadikan sebagai motivasi, dan mungkin yang negatif jangan dibawa baper ya, jadikan sebagai kewaspadaan aja. Dan buat kalian yang ingin atau membeli kartu seperti yang aku pakai di videoku ini, kalian bisa cek di produk yang aku sematkan. Oke, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.